Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, dipilih Allah dan duduk yang dijamin ampunan dosa di majelis yang mulia fardu duhur, dilanjutkan masih mau berthalabul ilm. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat sehingga kita tergolong hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti dan meneladani agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudariku, tanpa diduga perkembangan Islam di mancanegara ini sekarang begitu luar biasa. Sementara di negeri kita ini justru malah porak-poranda ini. Ya, ini harus kita akui. Ya. Pendangkalan akidah di mana-mana, mencampur adukkan akidah. Ya. Sementara di mancanegara ini perkembangan Islam makin cepat. Kalau kita lihat dari perkembangan Islam ini, agama yang paling cepat, terutama di Eropa dan Amerika, ini dimulai sudah abad ke-7 ya, melalui Andalusia awalnya, itu di Spanyol. Itu pasukan Tariq bin Ziyad, ini panglima perangnya waktu itu, yang mengembangkan Islam masuk sampai di benua Eropa dan Amerika. Seakan-akan menjadi sekarang lembah yang begitu subur terhadap dakwah Islam ini. Di 30 tahun terakhir ini, perkembangan Islam pada kaum muslimin di seluruh dunia ini meningkat begitu pesat. Angka statistik ya, itu dimulai tahun 73, waktu itu masih 500 juta. Sekarang ini data dari PBB pasca Covid itu tercatat sekarang 1,57 miliar data orang Islam di dunia. Masih kalah sama yang Nasrani ya. Nasrani 4,8. Sisanya Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, serta yang ateis, itu sisanya. Jadi yang Islam baru 1,5. Ya, mereka 4,8. Sisanya ini ateis sama yang agama-agama selain Nasrani. Dan perkembangan penduduk di dunia dalam Islam ini begitu tinggi ya. Sampai data ini diungkapkan, ini berhubungan dengan Mu'alaf Center Indonesia dan Mu'alaf Center Internasional, yakni Research of Center. Ada kelompok pencari fakta di Amerika yang menyiapkan informasi, itu bab-bab isu, sikap, tren tentang Islam di Amerika. Maka populasi muslim sekarang secara global
Ini mereka yang rajin untuk memberikan distribusi postingan, laporan dengan data yang valid. Maka kelompok ini menginisiasikan 1/5 kaum muslim atau 50 juta ini tinggal di negara non muslim. Jadi 1,57 miliar itu yang 500 juta itu sekarang ternyata datanya justru di luar negara muslim. Berarti bagus, sudah sepertiga berarti. Dari 1,5 yang 500 juta berarti sudah 1/4. Berarti sepertiga dari umat Islam di muka bumi ini justru tersebar di luar negara-negara non-Islam. Apalagi tambahan yang terakhir kemarin, Qatar waktu Piala Dunia itu yang masuk Islam setelah Qatar 23.000. Angka yang bagus, hanya dalam waktu 1 pekan adanya pesta bola dunia. Allahu Akbar. Ini data Mualaf Center Internasional, ya. Ada tambahan 23.000. Hasil studi yang diliris ya di tahun lalu ini menemukan bahwa Eropa sekarang memiliki sedikitnya 38 juta muslim. Yang membentuk 5% dari total populasi di benua tersebut. Sebagian besar tuh sekarang konsentrasinya yang Islamnya banyak itu di Eropa Tengah, di timur. Rusia ini bagus. Semenjak habis dipecahkan oleh Amerika jadi negara-negara kecil-kecil, justru Rusia ini pemeluk Islamnya bagus, ya. Sudah sampai 16 juta. Data ini akurat semua ya. Sumbernya hari disebut tadi. Ini dan ternyata Imam Bukhari, imam besar penulis hadis, itu dimakamkannya di sana, jangan salah. Ya, itu di Soviet, di jazirahnya Soviet. Ya. Kemudian studi yang telah dilakukan ini di Jerman sekarang juga 4,5 Jerman. Padahal dulu Nazi luar biasa menguasai di sana. Sekarang 4,5. Untuk Perancis 3,5 juta. Ya. Inggris dan Italia berkisar 1,3. Untuk London, alhamdulillah sudah punya 7 masjid agung. Di Liverpool, di Mississippi, di Great Britain, itu di UK sudah punya 7 masjid agung. 7 wali kotanya muslim. Sudah punya University of Islam London. Ini ada di materi yang lalu, di materi kita pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi luar biasa London. Jadi iblis ini ngeluh sekarang di Eropa sama di Amerika. Sudah gak bisa dibujui mereka. Makanya berbondong-bondong. Nang Indonesia lapo. Enak Islam Indonesia gampang goblok-goblok bujuane. Ya, jadi sekarang iblis lagi banyak di negeri ini ya. Dicampur adukkan akidah. Ya, beribadah bareng-bareng yang gak pernah ada contoh baik dari Rasul maupun sahabat. Serta dalam Al-Quran, kalau kita lihat di surat 109, ada 6 ayat di sana. Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad katakan pada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Kamu itu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum. Dan aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidu ma'abatum. Dan aku gak akan pernah nyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum balik, untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang benar toleransi itu umat Islam gak usah ngutik-ngutik agama lain. Agama juga gak usah masuk ranah agama Islam. Sudah Allah tetapkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Bahkan di surat Al-Kahfi surat 18 di ayat 29 itu Allah berikan kebebasan. Wa qulil haqqo mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran yang hak hanya datang dari aku Allah Rabb kalian. Maka siapa yang menghendaki beriman, berimanlah. Yang menghendaki kafir, kafirlah kata Allah. Loh coba, Allah itu adil.
Gak pernah memaksa. Dan agama kita ini, agama Islam ini bukan agama paksaan. Dalam Al-Baqarah 256 Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqalan fi somalaha. Agama Islam ini agama yang tidak memaksakan. Tapi dijelaskan Allah, ini loh yang jalan benar, ini yang hak. Maka barang siapa berpegang pada tali Allah agama ini, maka dia akan berpegang pada tali yang sangat teguh. Jadi Islam itu tidak pernah memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Ini yang di Eropa yang masuk ini Pak, itu kesadaran, gak ada tekanan. Kita lanjutkan. Sisa dari yang 400 tadi itu sekarang lagi ada di Swedia, Belanda, Swiss, Belgia. Diperkirakan dari data mencapai 145 juta. Jadi total populasinya luar biasa perkembangan. Ini mulai akhir Covid sini. Sejak Covid. Jadi Islam itu perkembangannya sejak Covid luar biasa. Di Indonesia sejak Covid tambah gak karu-karuan. Kalau di sana perkembangannya bagus. Kemudian studi yang mengatakan bahwa hampir 46 juta muslim yang sekarang ada di benua Amerika. Amerika pun juga perkembangannya luar biasa. Mengagetkan. Kalau Amerika ini mulai perkembangannya justru setelah tragedi Menara Kembar. Justru itu awal mula Islam semakin diteliti, semakin dipelajari dari hasil penyidikan dan lain sebagainya. Justru perkembangan Islam di Amerika makin pesat sejak peristiwa 11 September. Ya. Di Kanada pemeluk Islam mencapai 700 ribu. Ya. Kemudian di negara tangguh itu mencapai 800 ribu orang. Pemeluk Islam terbesar di Amerika Selatan. Di Suriname pemeluknya mencapai 16%. Total penduduknya menjadi populasi yang terbesar sekarang di benua Amerika. Kemudian data lagi yang masuk disampaikan oleh pihak Pew Research, ya, yang ini bekerjasama dengan Mu'alaf Center Internasional. Maka populasi muslim di barat, di Eropa, Amerika sekarang bertolak belakang perhitungannya. Dilaporkan di sana organisasi muslim di kawasan tersebut, misalnya secara umum diyakini berjumlah lebih dari 7 juta. Perancis lebih dari 6 juta. Bayangkan, sekarang kelompok-kelompok Islam ini dengan ormasnya itu udah ratusan juta total di Eropa dan Amerika. Kita masih puluhan ribu mungkin. Ormas di Indonesia ini puluhan ribu. Belum sampai juta. Mereka sudah juta loh. Ini data yang hak semua. Di Belgia ini, agama Islam menunjukkan eksistensi yang makin kuat. Di negara yang penduduk 10 juta itu, yang bermukim muslim sekarang 628 ribu. Bayangin Pak. 10 juta penduduknya datanya PBB. Yang muslim, yang punya ID muslim. Ini nanti di luar ya Pak. Apakah mereka melaksanakan, apakah mereka sholat tidak. Ini belum sampai di sana penelitiannya. Tapi data mereka yang sekarang identitasnya secara resmi, paspor, ID card muslim itu sudah 628.751 jiwa. Allahu Akbar. Dari 10 juta. Dari 10 juta penduduk setempat itu. Jumlah penduduk Islam yang berkembang menyebabkan perubahan demografi. Banyak terjadi di wilayah. Maka dalam 20 tahun ke depan ini diharapkan nanti Islam akan menjadi agama yang dominan. Ya. Karena dari 10 juta aja sudah 600 ribu lebih Islam datanya. Para sosiolog Belgia mencatat sejak mulai awal tahun 2000 perkembangan itu mencapai 17%. Sampai di akhir tahun 2018 kemarin terus berhenti Covid, maka research pun sempat terhenti. Maka dari Laboratory for Prophetic Approach UCL mencapai angka 33,5% dari populasi
Ini hampir 2 kali lipat. Ya. Di kota ini sebanyak 33% penduduknya 350 ribu. Dari 1,1 juta yang Islam 350 ribu. Bagus sekali ini perkembangan. Mencapai 30% lebih. Ya. Luar biasa. Maka Al-Quran mengingatkan pada kita bersama dalam surat Al-Anbiya. Surat 21 ayat 107. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Jadi Allah buktikan ayat ini. Yang nantinya saat sudah siapnya Imam Mahdi sebagai tanda besar menuju kiamat. Jadi nanti kalau sudah Imam Mahdi ada bayat Pak. Ini sekarang ini semua nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi dibayat di Masjidil Haram. 7 tahun kemudian Dajjal. Setelah wafatnya Imam Mahdi. Saat Dajjal muncul, Nabi Isa diturunkan dari langit keempat. Setelah Nabi Isa dikumpulkan, tidak ada satupun penduduk di muka bumi ini yang tidak Islam. Sampai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan menghancurkan semua patung, salib, babi semua. Islam. Tidak disebutkan dalam hadis sahih manapun berapa lamanya. Namun yang disebutkan setelah Nabi Isa wafat. Nah, setelah Nabi Isa wafat, ini kembali kekafiran merajalela. Sampai saking dahsyatnya kekafiran yang merajalela, Allah keluarkan yang kedua dukhon. Dukhon ini asap kabut yang membunuh semua orang-orang mukmin. Semua yang Islam terbunuh. Setelah itu Allah masih berikan satu kesempatan lagi mereka bertobat dengan Ya'jud Ma'jud. Kalau sampai ini diturunkan masih mereka kafir, terakhir Allah keluarkan dabbatum minallah, hewan melata yang bisa berbicara. Kalau ini pun sudah enggak ada yang tobat, terakhir Pak. Illa tobatan lil abdihi mina ilaya ghorgir. Tobat hamba itu diterima Allah sebelum rohnya sampai kerongkongan. Dan hari itu selama 3 hari matahari akan terbit dari barat. Dah, ini renungan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan perkembangan Islam yang semakin luar biasa di luar negeri dengan data-data yang valid ini mampu menjadikan kita semakin termotivasi dalam beribadah, beramal soleh. Apalagi nanti maghrib nanti kita sudah ganti masuk bulan Sya'ban. Hanya 1 bulan lagi kita akan masuk bulan ke-9 Ramadan. Di mana Allah janji kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad difin. Setiap amal soleh, amal ibadah anak cucu Adam, pahalanya Allah siapkan 10 sampai 700 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang hadir siang hari ini beserta keluarga kita umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki yang berkah, halalan thayyibah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid din wad dunyaya wa ahli wa mali. Amin, Allahumma amin. Ya. Ada yang mau kita diskusikan? Ya, silakan. Fadal. Maju ke depan. Biasa ada mic dibantu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sana Pak Ustadz, terkait nilai-nilai tadi sesuai dengan riset bahwa umat Islam itu sangat berkembang secara pesat. Tapi di titik lain, apakah yang menjadi tujuan kita itu kayak kualitas atau kuantitas, ininya gitu. Soalnya kan kita tahu pada waktu terakhir ketika makin banyak umat Islam. Iya, kualitas atau kuantitas. Soalnya kan pas waktu Dajjal keluar itu
kelebihan-kelebihan Dajjal itu sama kayak seperti kayak menghidupkan orang mati dan lain Ya. sebagainya. Kalau emang itu kualitasnya tidak bagus, berarti otomatis kan akan kafir lagi. Betul. Itu akan menyebabkan kekafiran orang karena orang tersebut menilai bahwasanya Dajjal itu lebih hebat. Ya, bekalnya Gitu. kurang, Iya, bekal iya. tauhid. Jadi apakah kita mengejar kuantitas atau kualitas seperti yang dulu dikemukakan oleh peneliti-peneliti muslim? Baik. Baik. Itu aja, cukup. Kalau hemat saya, sebaiknya kita ini kualitas. Kenapa? Rasul mengatakan, hada kula ummati ala aksiru fahadu. Umatku nanti itu bagikan buih ombak di lautan. Ini sabda ini sahih. Maka justru semakin banyak ini hada kulahani apa suruh, tapi sedikit yang bertahan pada akidahnya. Nah, sehingga sebaik-baik kita itu adalah kualitas. Karena apa? Besok ini sabda Rasul saya bacakan. Waman lil mu'mini absahu lil dajjal fa akhasaruhu biha. Kalau kamu sampai nanti bertemu dengan dajjal dan kamu tidak mampu untuk untuk berdebat dengannya, sebaiknya ceburkan dirimu, kata Rasul. Rasulullah dan para sahabat kemanapun beliau, atas beliau ada namanya gomam. Ini tanda dari Allah. Jadi Rasul itu kemanapun ada gomam, awan yang nggak langsung kena terik. Kalau Dajjal, Rasul katakan ada dua. Man hadam moya ahauha, air yang jernih bersih mengalir. Yang satunya hadakulahinar, ada api yang membara. Itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu Dajjal itu api, yang kanannya air jernih. Jadi kalau ada orang nanti, Rasul bilang matanya satu itu bukan di tengah ya, itu golekan minion. Mata satu itu karena mata kanannya dia buta, bukan mata satu di tengah sini, kayak gambarnya uangnya Yahudi. Dajjal matanya satu di tengah, bukan. Itu film minion, film kartun minion. Matanya satu itu karena yang kanan buta. Terus rambutnya merah gimbal, kulitnya kemerahan, kaki kanannya kaki kirinya lebih pendek dari yang kanan. Jadi kalau ketemu orang model begitu, ditangkap, dibully wong bambung di mana? Bukan. Kalau ada orang seperti itu, terus di kanannya ada sungai yang mengalir, di kirinya api, itu kemanapun, itu ada di kanan kirinya. Itu berarti Dajjal. Ini tanda hak saya yang Rasul sampaikan. Kalau kita nanti pada suatu waktu masih bisa bertemu dengan Dajjal orang Islam ini, kalau kamu tidak mampu berdebat kata Rasul, ceburkan dirimu. Sahabat nanya waktu itu, diceburkan kemana? Bisa tidak kita tebak, menjebur dari diri kemana kita? Kalau misalnya nanti kita bertemu Dajjal, disuruh nyeburkan diri kemana kita? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Tidak, saya lanjutkan dulu hadisnya. Justru saya tanya, Rasul bilang, kalau kamu tidak mampu debat sama Dajjal, ceburkan dirimu kemana? Api, jangan ke airnya. Kalau ke airnya kita ikut Dajjal, ke api pesan Rasul. Ya. Hadatad dauminar, masukkan dirimu ke api yang seperti neraka itu. Rasul masuk ke sana. Itu aman. Makanya dalam sholat kita di tasahud akhir, Allah memerintahkan Rasul memerintahkan sahabat dan pada kita semua untuk senantiasa berlindung pada 4 hal. Allahumma ini a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabri wa min fitnah wa ma yahya wa mamati wa min fitnati masih dajjal. Loh, kita disuruh berlindung 4 hal. Berlindung dari siksa neraka dan kubur, berlindung dari fitnah saat di dunia dan saat kematian hidup, fitnah Dajjal. Bayangin, kita disuruh berlindung dari adab neraka yang pertama, adab kubur, fitnah saat hidup dan mati, serta fitnahnya Dajjal. Tapi kayaknya umat Islam ketemu Dajjal itu kecil kemungkinannya. Tapi umat Islam masih ada itu banyak. Dajjal ini diturunkan untuk kembali menguji kekafiran serta keimanan seseorang. Ya. Nah, yang dikhawatirkan yang Mas ucapkan tadi, besok kan orang banyak orang Islam ini.
Nah cuman kalau banyaknya gak berkualitas, kayaknya kok ya katut. Ya walau alam loh ya. Tapi kalau kita semakin banyak dan berkualitas, insya Allah kita menang. Tapi kalau cuma mengejar kualitas yang banyak, tapi tidak pada kualitas, sehingga kenapa beban daripada mu'alaf center internasional ya, Indonesia ikut bagian di sananya semua. Ini semakin berat tugasnya, karena begitu mereka masuk Islam tuh harus benar-benar dibekali al-Islam dengan tuntas. Sebab kalau nggak cuma masuk tok, biasanya di pertengahan jalan pindah. Pindah, apalagi kalau sudah urusan perut ya, itu pindah. Apalagi ajaran mereka tuh hebat loh. Mereka kan punya ajaran kasih. Ya. Kasih sembako, kasih supermi, kasih beasiswa, kasih ini, habis. Ya. Terutama kalau ada bencana. Kalau ada bencana itu umat Islam lebih dulu kepekaan sosialnya. Cuman masalahnya bencana belum tuntas, biasanya para volunteer itu pulang balik. Nah kekosongan ini loh, mohon maaf ini yang mereka masuk dan mereka tinggal dan pasang pos terus. Ini bedanya Islam sama agama saya dulu sebelum saya masuk Islam. Kalau di agama saya dulu ada bencana, itu langsung datang setelah sepi atau sudah mulai orang Islam menyepinya, ini masuk dan gak cepat pulang. Itu lama di situ, ini yang bahaya. Dimana bantuan yang Islam habis, yang lanjutkan mereka. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi strategi mereka itu mereka tinggal. Kalau kita tidak mungkin tinggal, karena punya amanah tugas masing-masing. Tapi kepedulian sosial kita sangat tinggi. Begitu ada bencana, al-muslim, akul muslim, layat limuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu saudara yang lain. Jangan dibiarkan tanpa pertolongan, jangan didolimi. Kita datang, kita bagi, kita beri. Tapi biasanya mohon maaf, ini ngomong apa adanya. Mungkin 2 pekan, 1 kita balik Pak. Balik. Itu loh mereka masuk. Nah kalau kita balik ini tidak ada yang lanjutkan. Tapi kalau kita balik mereka masuk tinggal. Ini yang sering mengambil akidah. Ya, ada lagi? Tayyib. Kalau untuk posisi saat ini bagaimana ya Ustadz ya? Terkait apakah kita mengejar Nasrani untuk kuantitas atau mengejar Yahudi terkait bagaimana mereka itu kayak merajai semua sektor lah. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Mana yang perlu dipilih gitu untuk saat ini? Untuk saat ini adalah mencegah dengan semua produk-produk dia, berusaha menjauh. Ini yang urgensi kalau mau saat ini. Kemudian semakin menanamkan kepada sesama muslim bahwa ketetapan Allah di surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 183. Mulai 181 ditegaskan Allah bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang akan diadab, kalau Nasrani itu bangsa yang sesat. Ini Quran loh, Quran. Nah itu yang perlu ditanamkan kepada saudara-saudara kita supaya kata sesat lah semua yang sesat itu fa inna dolala mubina. Fa inna kulhat finnar, dan sesat itu adalah tempatnya neraka. Tinggal ngomong itu aja. Kalau Yahudi pasti adabnya luar biasa. Nah itu yang urgensi saat ini kepada surat Yusuf. Ustadz ini ada Qurannya enggak Ustadz? Nggak ada. Kapan-kapan dikasih Quran Ustaz. Jadi bisa saya klikkan di situ. Jadi di surat 12 108 jelas. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ana amani basuratim mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Ini loh. Aku Muhammad dan semua pengikutku punya kewajiban menunjukkan jalan Allah yang hak. Berarti tugas kita semua. Sehingga tunjukkan bahwa kami ini, kita ini bukan orang-orang yang musyrik. Surat 12 108. Jadi pertanyaan jenengan tadi, yang urgensi menunjukkan kebenaran Islam yang hak. Itu yang paling penting. Kemudian menunjukkan dulu mereka ini bakal diadab. Sing iki sesat ya. Fat inna qulub bid'adulala, faqulub dilala finnar. Mereka tuh calon-calon penghuni neraka. Kon kate melok dah gitu. Cuman mereka ayatnya bagus juga yang dibuat. Pokoknya percaya sing ini surga. Nah ini repotnya.
Saya sampai punya teman Pak, namanya Saiful Huda. Keren kan namanya? Ahli dalam pompa air. Ketika pompa rusak saya benarkan. Waktu adzan saya bilang mandek full sholat. Aku wis gak Pak Ustaz. Loh apa? Aku pindah gereja. Loh astagfirullah. Kenapa? Enak nang kono seminggu pisan. Ini kalimat yang keluar dari lisannya. Nang kene jengkang gak sugi-sugi aku. Astagfirullah. Nang kono seminggu pisan. Ojo mulai sik ngenteni aku sholat. Ngobrol. Saya pulang sholat wis mulai. Nanti wonge wis mulai Pak. Wedi sampean anu katanya. Allahu Akbar. Iya. Muslim bayangin. Waduh, Masya Allah. Di sana promosinya bagus propagandanya. Gak usah bingung Pak. Jamannya surga, ngono. Saya orang sana Pak, pindah Pak. Saya orang sana pindah Islam. Yang Islam Melayu Rono. Astagfirullah. Ada lagi? Cukup? Satu lagi, boleh? Terakhir nih, ya. Silakan. Terkait Indonesia, orang-orang Islam yang di Indonesia. Kan kita orang Islam mayoritas lah. Ini yang mayoritas, jadi bagaimana pandangan Ustadz terkait orang-orang yang terlalu bersemangat berislam. Sampai-sampai mereka menyalahkan, bukan mengajak ke Islam, tapi menyalahkan orang Islam itu sendiri. Soalnya kan tadi Pak Ustadz ngomong kalau Indonesia itu keislamannya turun dan lain sebagainya. Ya. Gitu, ya. Kita perlu kembali kepada ini. Ini saya ambil dari Sahih Muslim 1124 perawi Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul pesannya begini. Al mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dhah. Mukmin satu dan mukmin lainnya harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sekarang ini enggak menjatuh-jatuhkan kelompok golongan tertentu. Padahal pesan Rasul al mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dhah. Mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Rasul mengucapkan ini, mana hujahnya? Surat Hujurat 49 ayat 10. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun, yang artinya setiap mukmin itu aku tetapkan bersaudara. Ini firman 49 ayat 10. Kalau ada yang berbeda atau berselisih, tetaplah kalian dalam satu silaturahmi. Damaikan itu kata Allah. Wattaqullah la'alakum turhamun. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusi perbedaan sama tukaran. Ya, supaya apa? La'alakum turhamun, agar rahmatku ini aku turunkan. Wis terjawab. Dah, berarti yang urgensi ayo kembali bahwa muslim satu dengan lain saudara. Ayo bersama-sama. Soal amalan beda, sudahlah, biarkan amalan berbeda. Masa dari dulu kita dari kecil, ya saya nggak ikut waktu itu, masih belum ikut ya, saya udah. Tapi yang saya tahu dari cilik sampai saiki isinya kol-kolan, sijine gak kol-kolan, sijine kunut, sijine gak kunut. Nek cuma ngublek itu tidak maju kita. Ya cuman begini yang jadi masalah. Kunut itu Rasul lakukan, tidak pernah tidak kunut. Tapi semenjak surat Ali Imran, saya harus ngomong apa adanya. Ayat 129 sampai 132 Allah turunkan, sejak itu Rasul tidak kunut. Kecuali saat berperang atau saat witir di dalam Ramadan beliau. Itu saja, selebihnya enggak. Nah jadi yang kunut itu nyontoh Rasulullah sebelum Ali Imran 129 turun. Kalau yang enggak kunut setelah Ali Imran turun nyontoh Rasul. Cuman mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya. Enggak diundang lagi di Baitul Hakam, enggak masalah saya. Tapi ada yang enggak diterima sholat subuh ini. Yang mana? Yang kunut atau yang enggak kunut? Demi Allah saya harus ngomong apa adanya. Yang tidak diterima, yang tidak sholat subuh. Yes. Kalau kita bisa seperti itu, nyaman kita berdampingan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.